semuanya, selamat datang di channel English Academy. Hi everyone, welcome to English Academy YouTube channel. Di channel ini, kita akan belajar dan membahas topik-topik seputar bahasa Inggris. Like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian ingin menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris atau kalian sedang mulai untuk belajar bahasa Inggris. Share juga ke teman-teman kalian lainnya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video materi lainnya. Hello everyone, welcome back to English Academy YouTube channel, an online English learning platform for everyone. Nah, untuk video kali ini, English Academy akan memberikan pengenalan mengenai pronoun atau kata ganti benda yang biasanya digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, yang memiliki kata ganti seperti aku atau saya, kamu dan dia, dalam bahasa Inggris juga terdapat berbagai macam kata ganti atau pronoun. Fungsi dari pronoun adalah untuk menggantikan nama atau menyebut sesuatu agar tidak terjadi pengulangan atau repetisi. So, without any further ado, let's get started. Jadi, pronoun merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, dalam bahasa Inggris, pronoun atau kata benda merupakan satu dari 8 part of speech atau bagian-bagian mendasar dalam bahasa Inggris. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu part of speech, bisa cek di video sebelumnya ya, tinggal klik di pojok kanan atas, oke? Nah, lanjut. Pronoun atau kata ganti benda dapat dibedakan menjadi 8. Dan agar teman-teman semua dapat mempelajari dan memahami dengan mudah, maka 8 pronoun tersebut akan dibagi menjadi 8 video pembahasan. Jadi, pastikan kalian untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video materi selanjutnya. Nah, untuk pronoun atau kata ganti yang akan kita bahas di video ini adalah personal pronoun. Personal pronouns merupakan kata ganti yang digunakan untuk manusia atau orang, hewan, benda, atau hal abstrak secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran dari masing-masing kata benda tersebut, dapat sebagai objek atau subjek, dan posesif atau kepemilikan, jumlah, orang kesekian, dan gender dari noun atau kata benda yang digantikan. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai pronouns, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan berkaitan dengan parameter perubahan pronoun pada suatu kalimat. Parameter atau acuan tersebut antara lain yang pertama adalah case, yang berarti adalah apakah pronoun yang akan digunakan merupakan subjek, objek, atau untuk menyebutkan suatu kepemilikan atau posesif. Yang kedua adalah number. Berapa banyakkah kata benda yang akan kita gantikan? Tunggal atau jamak, atau single ataukah plural. Yang ketiga adalah person atau kata ganti untuk menggantikan orang yang pertama, kedua, atau ketiga. Dan yang keempat adalah gender. Kita juga harus memperhatikan gender dari kata benda yang akan kita gantikan. Apakah dia laki-laki, male, atau perempuan, female, atau netral yang biasa digunakan untuk benda atau hewan. Setelah teman-teman mengerti dan bisa memahami parameter perubahan dari pronoun, kita akan lanjutkan untuk membahas jenis-jenis personal pronoun yang ada di dalam bahasa Inggris. Dapat teman-teman semua perhatikan dalam tabel pada slide berikut ini, terdapat beberapa jenis dari pronoun. Nah, sekarang teman-teman dapat lihat dan perhatikan pada slide atau tabel berikut. Sudah terdapat jenis atau parameter perubahan kata benda. Dari yang pertama adalah number, yang menunjukkan jumlah dari kata ganti yang akan digantikan. Apakah benda tersebut tunggal atau singular, plural, atau jamak. Yang kedua adalah person, atau sudut pandang dari kata benda yang akan digantikan. Terdapat 3 jenis person, yaitu yang pertama, orang yang pertama atau first person, orang kedua atau second person, dan orang ketiga atau third person. Number pada kolom pertama juga mempengaruhi pemilihan kata ganti benda tersebut. Apakah kata ganti benda orang pertama, kedua, ketiga adalah tunggal atau jamak, karena masing-masing memiliki kata ganti yang berbeda. Selanjutnya adalah case. Case di tabel ini berfungsi untuk melihat apakah kata benda tersebut merupakan subjek atau pelaku dari suatu tindakan, atau objek dari tindakan tersebut, ataupun pemilik dari sesuatu dari tindakan tersebut. Kemudian, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, pronoun atau kata ganti yang ditentukan dari gender tersebut. Nah, untuk orang ketiga tunggal laki-laki adalah he,
dan she untuk kata ganti orang ketiga tunggal perempuan, dan it untuk netral atau tidak diketahui gendernya secara jelas. Sekarang, kita mulai untuk membahas satu persatu dari kata ganti tersebut. Yang pertama adalah, kata ganti orang pertama tunggal sebagai subjek dapat digantikan dengan I, sedangkan objek digantikan dengan me, dan untuk menyebutkan kepemilikan digantikan dengan mine. Selanjutnya, untuk kata ganti orang kedua tunggal sebagai subjek dapat digantikan dengan you, dan untuk sebagai objek juga dapat digantikan dengan you. Dan untuk menyebutkan kepemilikan kata ganti orang kedua tunggal dapat digantikan dengan yours. Ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal sebagai objek dapat digantikan dengan he, she, atau it. Hal ini ditentukan dengan gender dari kata benda tersebut. Sedangkan objek dalam kalimat dapat digantikan dengan him, her, dan it. Sedangkan untuk menyebutkan kepemilikan dapat digantikan dengan his, hers, dan its. Berikutnya, untuk menggantikan kata ganti orang pertama jamak sebagai subjek adalah we. Sedangkan sebagai objek digantikan dengan us, dan untuk menyebutkan kepemilikan dapat digantikan dengan ours. Berikutnya, kata ganti orang kedua jamak tidak berubah, masih tetap sama dengan kata ganti benda orang kedua tunggal, yaitu you sebagai objek dan subjek, dan yours untuk menyebutkan kepemilikan. Dan yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga jamak sebagai subjek dapat digantikan dengan they, sedangkan sebagai objek dapat digantikan dengan them, dan untuk menyebutkan kepemilikan digantikan dengan theirs. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman semua, berikut adalah contohnya. Oh iya, teman-teman perlu perhatikan kata yang dicetak tebal dan juga bergaris bawah. Kita mulai dari kalimat yang pertama, he just left 10 minutes ago, yang berarti dia laki-laki baru saja pergi 10 menit yang lalu. Dia sebagai laki-laki menjadi subjek, sehingga kata ganti yang tepat adalah he. Yang kedua, my brother told me not to touch his when he's not home. Dalam bahasa Indonesia berarti, saudara laki-laki saya memberitahu saya untuk tidak menyentuh barangnya ketika dia sedang tidak berada di rumah. Nah, di sini pronoun atau kata ganti yang digunakan adalah his untuk menyatakan kepemilikan dari dia laki-laki. Berikutnya, Andy and I are going to visit our old school this weekend. Dalam kalimat ini, dikarenakan Andy dan saya merupakan subjek, sehingga lebih tepat menggunakan Andy dan I, atau jika ingin dipersingkat dapat diganti dengan we are going to visit our old school this weekend. Dan contoh kalimat yang terakhir, this pink laptop is hers. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini berarti laptop merah muda itu miliknya perempuan. Nah, dikarenakan kata ganti yang digunakan adalah kata ganti kepemilikan orang ketiga tunggal bergender perempuan, maka hers yang paling tepat untuk kalimat tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana dengan belajar kita tentang grammar pada hari ini? Kalian tidak perlu khawatir, karena dengan semakin sering belajar dan berlatih, kemampuan penguasaan bahasa Inggris kalian pasti akan menjadi lebih baik setiap hari. Di kolom deskripsi sudah terdapat link yang berisi soal latihan untuk menambah pemahaman kalian tentang materi personal pronoun yang kita pelajari hari ini. Kalian bisa coba kerjakan latihan soal tersebut agar pemahaman kalian dapat semakin terasa dan menjadi lebih baik lagi. Dan jika kalian punya pertanyaan seputar pronoun atau kata ganti, terutama personal pronouns, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya. So, this is it, our video for today. Hari ini kita sudah belajar untuk mengenal dasar grammar dengan mempelajari pronouns atau kata ganti benda. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semuanya. Like, komen, dan subscribe channel ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian lainnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video materi berikutnya. Sampai jumpa!